Seorang mahasiswa tak sengaja terlibat dalam peperangan manusia vampir yang membuat dirinya harus menyelesaikan masalahnya, tapi di akhir cerita ada pertumpahan yang tak terelakkan saat dirinya akan membalaskan dendam pada saudaranya yang hilang secara misterius. Sehingga pemuda yang masih kuliah di semester 5 ini dijadikan raja vampir. Bagaimanakah cerita selengkapnya? Siapkan makanan dan minuman favorit kalian, karena ceritanya akan segera dimulai. Dimulai dengan seorang pria bernama Jay yang menjemput kekasihnya bernama Maria sedang mencuci pakaian di tempat pencucian umum. Di perjalanan pulang, pada saat di mobil di mana mereka asik bercanda, dikagetkan dengan kemunculan sebuah mobil berkecepatan tinggi menyusul mereka berdua. Berketetapan di lampu merah, di mana lampu merah berganti, alih-alih ingin memanggil bala bantuan, ternyata yang didapatkan Jay di base camp-nya adalah rekan-rekannya yang sudah menggantung seperti kelelawar, sudah tak bernyawa, kemudian diikuti jeritan kekasihnya yang hilang secara misterius. Hola, Benny. Berlatar belakang di negara Spanyol, kita diperlihatkan seseorang pemuda bernama Benny yang tinggal bersama abangnya bernama Jay dan neneknya fans sinetron telenovela. Di saat meracik lagu, dari kejauhan terdengar suara abangnya yang panik karena kekasihnya hilang, dan hari ini kebetulan ada jadwal pengantaran sekali jalan, tapi Jay tak bisa dan sedang mencari pengganti. Sebagai mahasiswa tingkat akhir yang membutuhkan biaya tambahan, dengan kesadaran penuh, adiknya menawarkan diri menjadi penggantinya. Singkat cerita, Benny mendapatkan kepercayaan saudaranya. Melalui operator, kliennya seorang sutradara berkisar 20 tahun. Namun dengan catatan, untuk hari ini identitas mereka ditukar. Begitu sampai, Benny yang terlihat kaku tiba di rumah mewah nan megah, keluar seorang wanita bernama Blair dan kemudian disusul nyonya bernama Zoe. Setelah selesai dari satu tempat, mereka beranjak ke Hotel El Azul. Di dalam parkiran, agar tak terasa menunggu kliennya datang, Benny sebagai mahasiswa menyempatkan untuk membaca tipis-tipis. Tapi konsentrasinya terdistract oleh notifikasi yang muncul dari gawai Joe yang ketinggalan. Sebenarnya, dirinya tak ingin tahu apa isi pesannya. Berhubung ini hanya notifikasi, rasa penasarannya lebih besar dari rasa sabarnya. Terlihat bahwa isi pesan itu berasal dari Victor yang menanyakan rasa penasarannya pada raut wajahnya Jay. Menyadari bahwa dirinya dalam ancaman, setelah melapor pada saudaranya, muncul sepintas rasa ingin tahunya untuk melihat isi dalam tas yang dibawa dari hasil pengantaran pertama. Siapa sangka isinya adalah tumpukan uang yang tak pernah dilihat Benny sebelumnya. Dengan nafas terengah-engah sambil mengecek uang itu asli atau palsu, tapi yang didapatkannya adalah percikan air berwarna merah yang menempel di uang tersebut. Hatinya semakin ketar-ketir saat tiba-tiba polisi datang mengecek satu persatu mobil yang sedang terparkir. Dia sadar jika polisi tahu bahwa dia bersama barang-barang yang bukan miliknya akan mengalami hari yang buruk. Oleh karena itu, di saat Pak Polisi lengah, dirinya keluar dan pelan-pelan masuk ke hotel. Dengan tatapan kosong dan berkeringat, seorang wanita menawarkan bantuan yang tak lain adalah resepsionis hotel. Dengan cara berbicara yang gugup, ditambah gerak-geriknya yang mencurigakan, pihak hotel akan memanggil keamanan, tapi di saat wanita itu melihat tangan Benny menahannya dan memegang sesuatu, pikirannya berubah dan langsung saja menyinari batu yang hanya diperuntukkan untuk anggota yang didapatkannya dari pengantaran pertama. Demi kenyamanan anggota, tamu berambut keriting ini diantarkan ke tempat tujuan di mana Zoe dan Blair sedang bertemu dengan pemilik hotel. Benny yang sedari awal sudah ketakutan makin kegar atau ketakutan dan gemetar ketika dirinya melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa aktivitas yang dilakukan kliennya adalah sedot-menyedot cairan orang dari lehernya. Hey,
Hey, Di saat dirinya tahu akan dalam bahaya dan akan bernasib sama seperti orang yang di depannya, Benny membuat pengakuan sebenarnya dan seketika kedua kliennya menjadi bad mood dan keber atau kecewa berat. Untungnya di momen itu, supirnya berhasil kabur sebab salah seorang laki-laki yang menjadi korbannya tiba-tiba sadar. Meskipun berhasil melarikan diri, polisi yang berpatroli tadi sangat setia menunggu kedatangan targetnya. Dengan terbata-bata, dia mencoba menjelaskan secara detail apa yang dilihatnya. Nasibnya tak begitu beruntung hari ini. Pemuda Gen Z tersebut diborgol dan akan dimasukkan ke dalam bagasi lantaran polisi yang bersamanya adalah kaki tangan Victor sekaligus dirinya tak ingin misi bos besarnya tersebar. Zoe dan Blair yang datang tepat waktu di mana urusan sedot menyedot sudah selesai memberikan satu kesempatan lagi walaupun Benny secara langsung hanya bisa dimanfaatkan sebagai supir. Kemudian rencana mereka kelak cara ini akan menjadi cara terbaik untuk mencari Jay. Di perempatan lampu merah, dirinya yang aktif memperlihatkan kliennya sedang merayakan kemenangannya, berpikir ini adalah momentum yang tepat untuk kabur, ternyata harapannya di luar ekspektasi. Joe yang tadinya di dalam mobil, tiba-tiba di luar saat Benny berhasil keluar. Di pertengahan cerita, sebuah fakta tercerahkan. Jadi, di dalam kota Los Angeles, Amerika, telah tumbuh komplotan vampir yang menguasai bisnis klub malam. Bagikan mata angin, setiap sudut memiliki bosnya sendiri. Jadi, Victor yang muak tak punya jabatan mencoba memprovokasi dengan menyerang dan menculik kekasih Jay, di mana komplotan saudara Benny memang tak pernah akur dengan mereka. Agar Jay terlihat bersalah, melalui sebuah rental mobil, dirinya mendapat klien untuk mengantar ke 5 titik tujuan. Dan tujuan itu adalah tempat tinggal para pimpinan vampir. Kemudian, di saat misi selesai, di sanalah nasib Jay di tangan Victor dan kekasihnya ini akan memimpin bisnis besar di Los Angeles untuk waktu yang sangat lama. Selanjutnya, tujuan mereka adalah Three Keys. Tempat itu adalah klub malam yang mewah. Saking terkenalnya, tak sengaja Benny Boy bertemu dengan teman kuliahnya, sebut saja bernama Yusuf dan Dinar. Tadinya, teman-temannya kagum lantaran dia bisa masuk lewat jalur VVIP. Tapi, seketika fakta yang menyakitkan terjadi saat ternyata Benny dianggap tak bisa melakukan keinginan temannya sebab dia hanya seorang pelayan majikannya. Bangunan kosong yang disulap jadi tempat ajeb-ajeb di mana Big Low sebagai target utamanya rupa-rupanya sudah mendapat kabar dari bos selatan yang dibiarkan mati pelan-pelan di rumahnya saat dirinya menjadi target Victor di urutan kedua. Yang didapatkan mereka bertiga di ruangan Big Low adalah seorang pemuda yang tak diketahui namanya namun pernah melukai Zoe tapi tak sempat menuntaskannya adalah seorang pemuda pemburu vampir yang menyebut dirinya Night Legion. Di dalam posisi terpojok, mereka yang sengaja dijebak membuat Benny bertindak tak terduga saat dirinya dikenal bukan dari golongan vampir. Yang lebih mengejutkannya lagi, Jay yang mendapat informasi bahwa target berikutnya adalah Big Low segera ke sana dan mendapati dua gadis-gadis Victor keluar dari ruangannya dan diikuti Benny yang sepertinya mulai mengikuti alur permainan. listen to me. You take care of Benny. Berpaling pada Jay yang sekarang berada di depan restoran bernama Rosapuro, di mana sepulang dari 3K telah di-stop oleh Officer Anderson yang tempo lalu menangkap saudaranya di parkiran untuk bertemu dengan bos besarnya. Dengan penuh rasa kesal, seorang diri memberanikan datang ke sana dan mendapati musuhnya sedang menikmati makan malam. Di dalam pertemuan itu, sebelum Jay ditangkap, Victor yang mengingkari genjatan senjata antara Night Legion dan manusia bertaring runcing lantaran merasa lebih overpower dari manusia biasa. Secara tak terduga, di puncak emosinya, pria yang sedang menyantap daging kekasih Jay ternyata tak mempan dengan peluru biasa dan seketika luka yang dibuat Jay kembali beregenerasi. Kembali pada Benny, setelah beristirahat sejenak di rumah neneknya, yang tadinya mereka akan menginap di sana, Victor yang semakin ambisius untuk melenyapkan seluruh pimpinan dalam satu malam, segera berangkat ke lokasi dan menemui Rocco yang sulit ditebak.
Mangsa terakhirnya bukan menjadi hal yang mudah untuk dikalahkan. Dengan sifatnya yang kewanita-wanitaan, dia mampu membaca vision seseorang lewat mata ketiganya seperti yang diperlihatkan bahwa Benny adalah orang rumahan. Tentu bagi Rocco, ini menjadi darah terbaik yang pernah dicobanya. Tapi Blair yang sedari awal menyukai Benny mencoba menghalanginya. Walker, Yes. not this one. Informasi memang paling cepat tersebar saat Joy akan mengeksekusinya, di mana perasaan targetnya tak akan sadar, beberapa dari kelompoknya yang sudah dikumpulkan dari tadi segera melawan balik dan si keriting beserta Blair yang sedang nganu harus terganggu. Dalam keadaan darurat begini, mereka sudah memasang formasinya sendiri-sendiri. Secepat yang dia bisa, kembali ke mobil, dan sayangnya lagi mereka yang kalah jumlah dipukul mundur, dan tiba-tiba juga tanpa sepengetahuan mereka, tim Night Legend sudah di sana menunggu. Hasil dari malam itu, Joe terluka parah, akan tetapi masih bisa kabur, dikarenakan anggota Rocco secara brutal keluar dan menjadi lawan pemburu manusia bertaring. Keselamatan Joe bergantung pada orang yang belum tidur sejak kemarin. Kondisinya semakin memburuk. Dirinya perlu asupan darah, kemudian diperparah waktu menunjukkan hampir pagi. Sebelum matahari terbit sepenuhnya, mereka sampai di sebuah rumah yang kala itu Benny belum tahu siapa penghuninya. Sifatnya yang keras kepala membuat Blair memberitahu siapa pemiliknya. Tapi bukannya takut, dirinya malah ngotot tetap ikut meskipun selalu ditolak. Dengan kesadaran penuh, membuktikan dirinya bukan penakut, pelan-pelan menyusup. Adiknya Jay masuk dan menemukan kotak berisi manusia yang sedang terduduk lemas, dan dari sanalah dia menemukan apa yang dicarinya, yaitu Jay. Vampir yang memiliki sensitivitas lebih tinggi dari manusia biasa berhasil menangkap penyusup. Di sana, Benny Boy pun dikagetkan dengan kondisi Joy yang sudah pulih seperti biasa. Victor yang salut dengan keberanian tamunya lantaran dalam keadaan terpojok, dirinya mampu membuat penawaran tak logis, yaitu mengganti sandera antara dirinya dan abangnya. Meskipun itu semua sudah pasti ditolak, Blair secara mengejutkan yang masih punya hati nurani melakukan perlawanan atas ketidakadilan bosnya. Tapi, kekasihnya yang membuat hidupnya Blair berbeda mencoba menghalaunya dan tak ingin kehilangan sahabatnya. Victor pun muak dengan drama singkat ini dan menghasut pasangannya. Alhasil, Blair yang sedari dulu sudah sadar bahwa ini akan terjadi, sebuah benda tajam menempel dan seketika dirinya tak berdaya. Tiba-tiba, Night's over. Joe yang tepat berada di depan kaca seketika hangus terbakar berkat ide brilian Benny, di mana mobilnya yang canggih secara otomatis maju dan menghantam rumah. Victor yang kabur mencoba membuat Benny lengah dengan mengeluarkan saudaranya. Walaupun Jay sudah memberikan pesan untuk kabur, akan tetapi dari kegelapan muncul manusia malam dan langsung merusak aliran darah Benny tepat di lehernya. Tak mau jadi penonton, di akhir hayatnya dari kegelapan juga muncul sosok pahlawan dengan tenaga terakhirnya mendorong musuhnya menuju titik lemahnya ke cahaya matahari. Dan tepat di sebelah pasangannya, seluruh tubuhnya dimulai dari pori-pori mulai terbakar. Blair yang melihat kondisi calon pasangannya dalam kritis tidak mau kehilangannya dan tak pikir panjang menjadikannya abadi adalah pertolongan pertama yang paling tepat. Di detik itu juga, Jay dan saudara tirinya kini menjadi bagian dari Blair. Di akhir cerita, hidup pria yang tak pernah membawa wanita ke rumahnya berubah drastis 180 derajat. Di dalam perpustakaan, vampir baru ini melihat gebetannya yang ditikung orang lain sedang di tempat yang sama. Uniknya, kini dia bisa mendengar denyut nadi orang dari kejauhan. Berkat kejadian yang dialaminya, saat ini klub malam yang tak punya bos secara aklamasi dipimpin oleh Benny dan Blair. Jalan hidup seseorang tak ada yang bisa menebaknya, tergantung perjuangannya dan tekadnya. Jangan pernah meremehkan orang yang sedang berjuang. Di saat kau menghinanya, kemudian hidupnya naik derajat, sesungguhnya disitulah sebenarnya dirimu sudah dihina.
Adios, amigos.